Shalom, selamat pagi sahabat Rehat. Mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menurut Renungan Harian Toraya, edisi 9 Januari 2022. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari baru karunia-Mu boleh kembali kami nikmati. Dan mengawali aktivitas kami telah menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk membaca firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan dapat kami mengerti, terlebih menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat 24. Firman Tuhan, Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim,
dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kamar Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum, dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, Raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, Raja Kanaan itu. Amin, firman Tuhan. Tema perenungan kita yaitu perempuan yang dipakai Allah. Misa baine napo parea puang. Sahabat rehat, dalam tradisi orang Israel, perempuan biasanya tidak diperhitungkan atau tidak diberi tempat untuk berkarya atau untuk menyatakan pendapat mereka. Bahkan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga perempuan sering dinomorduakan. Hal tersebut berbeda bagi Tuhan. Tuhan tidak hanya memakai laki-laki, tetapi Ia juga memakai perempuan, yakni Deborah menjadi hakim atas Israel. Deborah menyadari bahwa ia memiliki keterbatasan dalam hal berperang, tetapi ia tahu siapa yang dipilih dan disuruh oleh Tuhan untuk maju berperang melawan Sisera, panglima tentara Yabin, yaitu Barak bin Abinoam. Barak sendiri pun sebenarnya telah menerima perintah Tuhan itu untuk bergerak maju melawan Sisera, panglima Kanaan itu. Tuhan pun sudah memberikan jaminan bahwa Barak akan mengalahkan Sisera dan pasukannya. Walaupun demikian, ternyata Barak tidak cukup percaya diri untuk maju berperang. Sehingga ketika ia disuruh oleh Deborah untuk maju berperang, ia menjawab kepada Deborah bahwa jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Deborah pun maju bersama-sama dengan Barak untuk berperang melawan Sisera, panglima Kanaan itu, dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Namun demikian, Barak tidak mendapat kehormatan dalam perang itu karena Sisera tidak diserahkan ke dalam tangannya, melainkan diserahkan ke dalam tangan seorang perempuan, yaitu Yael, istri Heber orang Keni. Sahabat rehat, kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan kita, tetapi terletak pada cara Tuhan yang dapat memakai kita untuk mengerjakan maksud-maksud-Nya. Percayalah pada Tuhan, karena Dia dapat memampukanmu melewati segala rancanganmu. Amin. Agar kita dimampukan menjalani kehidupan kita hari ini berdasarkan firman Tuhan, mari
Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu bagi kami. Teristimewa di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca dan dengarkan tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami, terlebih mau memberi diri untuk dipakai oleh Allah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Berkati setiap usaha pengobatan yang mereka lakukan agar dapat memperoleh kesembuhan. Orang tua kami yang dalam masa lanjut usia, berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, bahkan kami semua dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati kami, biarlah tanggung jawab yang Tuhan berikan boleh kami angkat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, tak luput kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan kami, terlebih pergumulan kami di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Berkatilah setiap usaha yang dilakukan oleh para medis, bahkan para pemimpin kami, agar boleh memberikan hasil yang terbaik menurut versi Tuhan. Bapa di sorga, hidup dan kehidupan kami hari ini bahkan seterusnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.